Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anakku semua? Kabar baik-baik ya? Bagaimana keadaannya di rumah? Pada sehat-sehat semua bersama ayah dan ibu. Nah, kembali pada pagi hari ini nak, kita akan belajar lagi dengan tema tanaman, subtema jenis pohon tidak berkayu, sub-subtema adalah pohon pisang. Tapi sebelum kita belajar terlebih dahulu, Bunda mau mainkan sesuatu. Tentu penasaran semua. Ayo kita dulu menirukan gerakan tanaman pohon pisang yang tertiup angin. Coba ikuti Bunda. 1, 2, 3, 4. Nah, begitulah tanaman pohon pisang kalau tertiup angin. Selanjutnya, kita baca doa dulu sebelum belajar. Ayo coba ikuti Bunda, kita bernyanyi dulu untuk membaca doa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Mari berdoaku, angkat tanganku. Dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Segala permohonan hamba yang beriman. Coba ikuti Bunda ya nak. Tangan ke atas, ditepuk ke samping, ke depan, dibalik, ditarik. Kemudian baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sidni ilma warsukni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham serta pengertian yang baik dengan namamu ya Allah. Amin. Nah, pada pagi hari ini nak, kita akan belajar tentang tema tanaman, subtema jenis pohon tidak berkayu, dan sub-subtemanya adalah pohon pisang. Nah, tentu anak-anakku mau tahu apa itu pohon pisang. Siapa yang menciptakan itu pohon pisang? Ya, pohon pisang itu adalah pohon tanaman yang tidak berkayu, mudah dipotong. Nah, ini contohnya pohon pisang. Nah, pohon pisang itu termasuk tanaman pohon yang tidak berkayu. Jadi tanaman itu nak bermacam-macam. Ada yang berkayu, ada yang tidak berkayu. Contoh tanaman yang berkayu seperti pohon kelapa, pohon mangga. Kalau pohon tanaman yang tidak berkayu seperti pohon pisang, pohon pepaya. Tapi itu semua adalah tanaman. Siapa yang menciptakan itu semua? Nah, itu Allah yang menciptakan semua. Segala yang ada di langit dan di bumi beserta isinya itu adalah ciptaan Allah. Jadi, salah satu ciptaan Allah kita harus mensyukurinya, yaitu tanaman. Salah satu contohnya adalah tanaman pohon pisang. Nah, pohon pisang itu banyak bagian-bagiannya. Yang pertama apa nak? Mulai dari pohonnya. Nah, Bunda memperlihatkan ini contoh pohon pisang. Nah, ini bermanfaat juga untuk manusia. Nah, ini bisa untuk obat cacing, bisa juga untuk gangguan darah, bisa juga peredaran untuk gigitan ular berbisa. Nah, kalau ini namanya apa ini, Nak? Ini biasa dimasak sayur. Apa namanya ini, Nak? Ini namanya jantung pisang. Iya. Kalau ini namanya apa, Nak? Apanya pisang ini? Ini adalah daunnya pisang. Apa manfaatnya ini daun pisang, Nak?
ya. Nah, mempaut daun pisang ini bisa sebagai piring alami. Kalau tidak ada piring kita mau makan, bisa menggunakan ini, nak. Sudah dimakan langsung dibuang, tidak dicuci lagi. Selain untuk piring makanan, bisa juga dipakai bungkus kue, bungkus makanan. Ya, ini daun pisang. Nah, kalau ini namanya apa ini, nak? Ini adalah pelepah pisang. Nah, ini pelepah pisang bisa juga dibikin mainan seperti mainan tembak-tembakan. Ya, ini. Nah, kalau ini apa namanya ini, nak? Ini adalah buah pisang. Nah, pisang itu bermacam-macam juga, nak. Tapi yang Bunda perlihatkan di sini, ini adalah pisang raja. Pisang raja ini bagus sekali dibuat pisang nugget. Jadi suruh mamanya di rumah kalau ada pisang begininya, suruh mamanya buatkan nanti pisang nugget ya, nak. Iya. Nah, jadi anak-anakku semua harus tahu bahwa pohon pisang itu adalah ciptaan Allah. Yang menciptakan itu semua itu adalah Allah. Nah, kita akan punya kegiatan nanti dengan bermain dengan bagian-bagian tanaman pisang. Tapi sebelum itu, Bunda mau dulu kasih dulu peraturan kalau bermain nanti bermain yang teratur. Misalnya bermain mencetak pelepah pisang, jangan saling mengganggu dengan temannya, harus mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kita mau dengan uh, mencetak dengan menggunakan pelepah pisang. Yang mana dibilang tadi pelepah pisang ini mencetak dengan pelepah pisang, ini namanya pelepah pisang dengan menggunakan tinta. Tinta bisa tinta berwarna kuning, bisa tinta berwarna hijau. Kalau tinta berwarna kuning berarti menunjukkan pisangnya sudah masak. Kalau tinta berwarna hijau berarti menunjukkan pisangnya masih muda. Nah, coba lihat ini, nak. Ini adalah gambar buah pisang. Nah, coba lihat ini, berapa buah pisang di sini? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, buah pisang ini Bunda cetak menggunakan tinta berwarna hijau. Berarti pisangnya berwarna apa, sayang? Ya, pasti berwarna hijau, berarti pisangnya masih muda. Jadi ini nanti, nak, kita kerja. Ini adalah kegiatan yang pertama, mencetak dengan pelepah pisang. Nah, begini nanti hasilnya. Dan ini nanti ini coba lihat ini, nak, caranya nanti di sini ini ya kita mencetak caranya tadi. Ini tinta kita celupkan di sini, baru pelepah pisangnya kita celupkan di tinta, kemudian kita cetak di sini, mulai dari sini, tapi hati-hati jangan keluar dari garis. Ya, begitu nanti selanjutnya, nak. Ya, jadi kita cetak pisangnya, bisa tintanya berwarna hijau menunjukkan pisang masih muda, bisa tintanya berwarna kuning berarti bukan pisangnya sudah masak. Jadi kita cetak nanti di sini hasilnya seperti ini. Ya, begitu kegiatan main yang pertama. Kegiatan main yang kedua, membuat mainan dari pelepah pisang. Pasti penasaran semua, mainan apa yang akan ditunjukkan Bunda? Coba lihat. Ini adalah pelepah pisang. Kita mau membuat tembak-tembakan. Yang pertama, kita iris di sini. Nah, kita iris di sini juga. Kemudian kita lanjutkan mengiris, hasilnya seperti ini. Jadilah tembak-tembakan. Iya, jadi pelepah pisang itu, nah, banyak gunanya. Bisa dijadikan mainan. Coba ini tembak-tembakan. Coba lihat. 1, 2, 3. Jadi silakan nanti di rumahnya bikin. Suruh bapaknya ambilkan pelepah pisang. Bisa dibuatkan sama bapak, bisa dibuatkan sama ibu, bisa juga buat sendiri. Tapi hati-hati kalau pakai pisau. Dan Bunda yakin semua yang ada di rumahnya
pasti ada tanaman pisang di dekat rumahnya. Jadi silakan nanti Nanda mengamati nanti di situ apakah pisangnya di situ bagaimana. Adakah pelepahnya, adakah jantungnya, adakah buahnya, adakah daunnya, adakah batanya. Jadi silahkan nanti di rumah nak mengamati tanaman pohon pisang yang ada di dekat rumah. Nah, kegiatan main yang ketiga yaitu apa ini namanya nak? Ini adalah gambar pohon pisang. Ini kita mau mengurutkan pertumbuhan pohon pisang. Jadi menanam pisang yang bagus ditanam terlebih dahulu kita menanam tunasnya. Coba yang mana dibilang tunas pisang di sini nak? Ini namanya tunas pisang. Jadi kalau mau menanam dulu ini sudah ditanam, tumbuh lagi pisangnya menjadi pisang kecil, masih 1 atau 2 daunnya. Setelah itu tumbuh lagi pisangnya menjadi agak besar, sudah beberapa daunnya. Sudah itu tumbuh pisangnya menjadi pisang besar dan berbuah. Nah, ini adalah buah pisang. Jadi ini adalah urutan pertumbuhan pohon pisang. Jadi ini nanti nak tugasnya menulis angka 1 di bawah yang menandakan yang pertama ditanam dahulu adalah tunasnya. Jadi kita mengurutkan dari angka 1 sampai angka 4. Dari gambar tunas sampai gambar buah apa? Sampai gambar buah pohon pisang. Jadi yang pertama dulu yang mana? Yang mana tunas di sini? Ya tentu ini dong. Ini adalah tunas pisang. Ini adalah anak pisang yang sudah ditanam tumbuh menjadi begini. Kemudian tumbuh lagi menjadi beberapa daunnya menjadi pisang agak besar. Kemudian tumbuh lagi menjadi pisang besar dan berbuah. Nah ini adalah pisang raja. Seperti buahnya ini. Seperti ini nak. Nah ini pisang bagus sekali dibuat kue. Bisa bikin kue bolu pisang. Bisa bikin pisang nugget. Coba nanti di rumahnya suruh mamanya buatkan. Kalau ada pisangnya begini buat di rumahnya nak. Jadi inilah tugasnya pada hari ini ada 2 tugas yang berupa LKPD. Nah ini tugasnya nanti sayang. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Jangan main-main ya. Harus dikerjakan secara bersungguh-sungguh agar mendapat nilai yang bagus dari Bunda dan mendapat jempol 2 dari Bunda. Nah, setelah nanti mengerjakan tugasnya, jangan lupa cuci tangannya. Baru itu peralatan mainnya yang disiapkan sama ibu, yang Bunda berikan sama mamanya kemarin, ya simpan di tempatnya. Mulai dari tintanya, pensilnya, simpan semua di tempatnya. Jangan lupa cuci tangan. Nah, kegiatan selanjutnya nak, kalau sudah nanti main, Bunda mau tanya dulu bagaimana perasaannya waktu bermain tadi. Permainan apa yang paling disukai? Apakah permainan mencetak dengan pelepah pisang, atau permainan mengurutkan pertumbuhan pohon pisang, atau permainan main tembak-tembakan? Nah, jangan lupa kegiatannya nanti dipoto. Dipoto sedang bekerja, dipoto dengan hasil karyanya, baru dikirim ke WA grup agar Bunda kasih nilai. Siapa yang mengerjakan dengan baik akan mendapat bintang 4. Siapa yang mengerjakan tidak baik maka dia mendapat bintang, bisa bintang 1, bisa bintang 2. Siapa mau menjadi anak yang pintar? Tentu semuanya mau dong. Jadi kalau diberikan tugas sama Bunda ya sayang, harus dikerjakan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Iya nak? Nah, kegiatan besok kita masih lanjutkan dengan tentang tema tanaman. Nah, pada pagi hari ini nak, sebelum Bunda akhiri, Bunda harapkan setelah mendengarkan penjelasan Bunda, Bunda harapkan anakku dapat mensyukuri tanaman sebagai makhluk ciptaan Allah, berkata sopan pada saat bertanya, yang ketiga dapat mencetak dengan pelepah pisang. Yang keempat dapat menyebutkan fungsi tanaman pohon pisang. Yang kelima dapat membuat mainan dari pohon pisang. Yang keenam
dapat menceritakan pertumbuhan pohon pisang. Nah, itulah harapan Bunda. Semoga anakku semua bisa berbuat yang apa Bunda bilang tadi. Selamat bekerja, Nak. Bunda doakan semoga kita sehat semua di rumah. Dan jangan lupa kalau keluar nanti setelah mengerjakan tugas, jangan lupa pakai masker, selalu jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, cukup sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi